Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi itu ketika saya nyampe ke masjid, ya, tadi kan punya jadwal di salah satu masjid di kota Balikpapan. Jadi saya nyampe masjid dan saya buka WA sebelum saya mute, ya ternyata kok ada WA masuk. Ternyata dari panitia penyelenggara diskusi akbar Wali Songo yang diadakan di Pondok Pesantren Matarul Muhtajin, ya, yaitu di Banten. Ternyata selain Kiai Haji Ilzamuddin, selain Kiai Hanan, ternyata saya juga ikut diundang. Ya, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di situ, atau sebuah kehormatan bagi saya ikut diundang untuk hadir di acara itu. Ya, tentunya acara itu adalah acara yang bukan acara yang biasa-biasa aja, artinya acara yang memang di situ nanti menentukan tentang garis silsilah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Karena memang di acara itu adalah acara tentang meneliti dan mengkaji silsilah Syarif Hidayatullah dari manuskrip-manuskrip Nusantara khususnya, dan nanti juga dikawinkan dengan data-data kitab nasab dari berbagai kitab nasab yang terkait dengan Syarif Hidayatullah. Nah gitu, karena kan kemarin ya di Benda Kerep itu kan ada pertemuan yang menjelaskan tentang bahwasanya meskipun itu bukan keputusan final, tetapi menurut keputusan di Benda Kerep itu bahwa Syarif Hidayatullah itu bukan jalur dari Alawi bin Ubaidillah, tetapi dari jalur Ali Al-Askari, jadi bin Muhammad At-Taqi, ya, jadi jalur Musa Al-Kazim. Jadi menurut Benda Kerep saat itu berbagai data yang ditampilkan menghasilkan satu kesimpulan bahwasanya Syarif Hidayatullah itu adalah dari jalur Musa Al-Kazim. Nah, untuk memantapkan itu, maka Kesultanan Banten, Haji Kesepuhan Banten, ya, mengadakan acara kembali untuk memastikan. Jadi untuk memastikan dari kedua data tersebut. Artinya dari dua data tersebut lebih kuat mana data yang menunjukkan bahwasannya Syarif Hidayatullah itu adalah dari jalur Alawi bin Ubaidillah atau dari jalur Musa Al-Kazim. Dan sementara ini dari beberapa data yang mereka tampilkan ketika di Benda Kerep itu, termasuk ada naskah, ternyata ada naskah Martasina, ada naskah Kanoman, ada naskah Keprabon. Itu mereka semua ternyata memang ada. Jadi Syarif Hidayatullah itu memang ada data yang menunjukkan atau yang menjelaskan bahwasannya memang mereka ini atau Syarif Hidayatullah ini adalah keturunan Musa Al-Kazim. Maka ini untuk memfikskan kembali nanti data itu, ya tentunya dari pihak yang menolak tentu akan menampilkan data juga, terutama yang pihak yang menyatakan bahwasannya Syarif Hidayatullah itu bukan dari jalur Musa Al-Kazim, tetapi dari jalurnya Alawi bin Ubaidillah Hadramun, dikenal dengan Habib, ya, para habaib, jadi jalur habaib gitu. Cuman kan ada beberapa teman-teman yang memang konsen di bidang penelitian nasab Wali Songo itu mengatakan kok bisa gitu, ya, anaknya bergelar Syarif, yaitu Syarif Hidayatullah, tetapi abahnya kok dikatakan Habib nih, Habib dari India, ya itu kan nggak matching. Jadi bahasa kita itu nggak matching, itu nggak sinkron. Seharusnya ya Syarif juga gitu. Tapi kenapa kok malah dikatakan jalur habaib? Jadi banyak teman-teman yang menanyakan tentang apa ini, kok ada miss yang diantara beberapa data itu, sehingga
seperti Kang Noval Bandawi, Syed Noval Khan Al-Bandawi itu juga mengatakan bahwasanya setelah beliau meneliti dari jalur yang Alwi bin Ubaidillah Hadramut, yakni dari jalur Abdullah bin Abdul Malik, ternyata katanya sudah dicoba dicek di beberapa kitab, tidak menemukan biografi Abdullah bin Abdul Malik ini. Dan beliau sowan juga kepada Syekh Rahimuddin di salah satu sesepuhnya keturunan Banten itu, ya juga mengatakan bahwasanya dulu ketika beliau masih aktif di keluarga besar Wali Songo bersama Kiai Haji Ali Badri Masyhuri dari Pasuruan itu, ketika datang ke India itu juga tidak menemukan jejak tentang Abdul Malik itu, sehingga apa betul Abdul Malik ini memang anaknya Alwi Amil Faqih yang memang punya keturunan yang bergelar Azmat Khan di India, tapi kok nggak ada jejaknya di India. Jadi ini kemana keluarga Azmat Khan di India ini, kok nggak ada jejaknya, padahal dalam kitab nasab disebutkan Abdul Malik itu ada di India dan wafat di India, punya keturunan di Berwad, di mana aja gitu, istilahnya seperti itu. Tapi nggak ditemukan itu bukti-bukti, tidak ada bukti pendukung gitu. Nah, tetapi kata Bang Noval itu justru yang dari jalur Musal Kadim itu runtut, artinya nanti ketemu nih punya saudara berapa, punya anak berapa, punya kakeknya saudaranya berapa, itu sampai ke atas itu nyambung silsilahnya gitu. Artinya data-data ini ditemukan, tapi kalau lewat Abdullah bin Abdul Malik ini nggak ketemukan datanya gitu. Ya artinya dari keluarga benda kerap ini juga masih mencari data-data pendukung mengenai Syarif Hidayatullah khususnya begitu. Secara umum ya pastinya karena Syarif Hidayatullah itu juga bukan cuman kakeknya satu sunan, karena maksudnya karena Syarif Hidayatullah itu adalah cucu daripada Jumadil Kubro, di mana Jumadil Kubro itu sendiri bukan satu kakeknya Sunan Cirebon saja, tapi juga kakeknya Sunan Ampel, ya termasuk kakek Sunan Kudus. Artinya wali 9 itu masih ada tautan dengan Jumadil Kubro, baik itu karena menjadi menantu, baik itu karena menjadi artinya memang punya anak, memang cucu asli dari anak laki-laki, atau memang cucu laki-laki dari anak perempuan dari Jumadil Kubro, sama-sama memang satu leluhur begitu. Sehingga ya ketika nanti di Banten itu mencari data leluhurnya Sayyid Jamaluddin ini yang dikenal dengan Jumadil Kubro, ya maka juga tentunya ini juga bukan cuman keluarga Banten sama Cirebon, tapi juga keluarga Wali Songo ini juga ikut andil gitu. Makanya panitianya juga ngundang beberapa keturunan daripada Wali Songo seperti Nakobansat pada Tis'ah yang dipimpin oleh Kiai Haji Bindoro Ilzamuddin dari Pamekasan, dan tim ahli nasabnya yaitu Kiai Haji Abdul Hanan Ihsan. Dan ternyata saya juga dapat undangan itu, ya saya sangat berterima kasih banyak dapat undangan itu. Artinya saya cukup bangga, ternyata saya juga mendapat undangan itu untuk hadir, meskipun ya saya sendiri tidak ada apa-apanya, ya tidak, ilmunya masih belum banyak seperti Kiai Haji Ilzam dan seperti Kiai Haji Abdul Hanan begitu. Tapi saya sudah komunikasi dan konfirmasi kepada ketua panitia, yakni Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim, bahwasanya saya terima kasih banyak sudah saya ikut diundang hadir di acara itu. Ya, tetapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena insya Allah seperti saya nggak bisa hadir gitu. Saya nggak bisa hadir di acara tersebut ya karena faktor satu, saya jauh dari lokasi. Andaikan itu masih di daerah Surabaya atau di mana, atau maksudnya saya jauh di lokasi itu karena saya posisi bukan ada di Jawa Timur. Saya posisi sekarang ada di luar Jawa, sehingga kesulitan ya untuk bisa hadir ke sana begitu kan. Ya yang kedua karena faktor memang transportasinya itu bagi saya gede gitu. Ya jadi ya lumayan gitu, jadi nggak cukup uang sedikit untuk keluar Jawa itu. Jadi ya hati-hati sayang.
Jadi saya kesana, saya sampaikan kepada beliau, saya mohon maaf nggak bisa hadir ke acara tersebut karena faktor saya posisi ada di luar Jawa seperti itu. Tetapi saya tetap support acara tersebut agar terlaksana dengan baik, dan saya berharap juga acara itu nanti berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, kondusif, aman, tidak kontok-kontokan, tapi mengedepankan akhlak dan mengedepankan ilmu gitu. Tidak hanya karpe dewe, tidak hanya pokok iki, nggak seperti itulah. Artinya memang betul-betul ini berusaha mencari kebenaran teman-teman ya. Jadi berusaha mencari kebenaran, bukan pembenaran seperti itu. Dan masya Allah ini, masya Allah sekali, karena nanti yang hadir di acara itu bukan cuma orang-orang ecek-ecek kayak saya gitu. Jadi ada Dr. Menahim Ali, juga ada ya Sayyid Tengku Mudakori itu juga hadir. Bahkan katanya infonya ada Gus Rumel Abbas, ada Gus Habib juga mau hadir katanya gitu. Jadi saya konfirmasi langsung kepada panitia, Gus Rumel Abbas juga diundang, pokoknya seperti itu. Ada juga ahli filologi bagian manuskrip Wali Songo seperti Kiamat Baso, nah, itu juga katanya informasi diundang. Dan juga infonya seperti yang disampaikan bahwasannya Habib Lutfi dan Habib Taufik juga diundang, tetapi saya dapat informasi dari beberapa teman dan juga dari YouTube-nya teman-teman seperti YouTube-nya Bang Farhan, itu juga mengkonfirmasi bahwasanya kedua Habib Taufik sama Habib Lutfi tidak bisa hadir karena berhalangan hari itu. Ya, ala kulli hal, saya berharap semoga acara itu lancar, berjalan dengan baik sesuai harapan, menemukan kesimpulan yang baik gitu, berjalan dengan baik, tidak kontak-kontak dan sebagainya, tapi mendapatkan ilmu karena ini diskusi. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia. Terima kasih banyak, saya sudah diundang dan mohon maaf nggak bisa hadir. Demikian lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.